Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Perhatikanlah gambar di atas dengan seksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Wah, kamu betul sekali, Din. Sebagai penggemar ikan laut, sekeluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih kepada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami. Iya, Siti. Ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu, bagaimana dengan pengaruh kegiatan tersebut kepada para nelayan itu sendiri ya? Sepertinya perlu dicari tahu. Sekarang, mari kita membaca. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang, mari kita baca kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun dengan nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau, sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak, "Balio!" yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat.
daging, dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dijadikan di Pasar Wulandoni. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera. Sekarang, mari menulis. Bacaan di atas merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Nah, siapkan sejumlah kartu atau kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini, sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan di atas. Ya. Nah, karena paragrafnya 4, kalian bisa membuat kartu 4. Kalian bisa membuat kartu dengan menggunakan buku gambar, kemudian kalian potong dan kalian tempelkan pada buku tema kalian. Ya. Kemudian bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Tuliskanlah pokok pikiran tersebut pada kartu yang telah kamu siapkan. Kalian kerjakan sebagai tugas yang pertama. Sekarang mari kita membaca. Luasnya lautan dan samudera yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud, salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malu, Kokorotan, Sumatera Utara. Bacalah artikel berikut ini dengan seksama. Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malu. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malu, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno, sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malu. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangannya. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat.
Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakan ritual ini. Anak-anakku, berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah tujuan dilaksanakan festival Manei tersebut? Nomor 2, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Nomor 3, menurutmu apakah manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Kalian kerjakan sebagai tugas yang kedua. Sekarang mari mengamati. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk membangun ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di satu tempat dan tempat lainnya tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Kehidupan masyarakat di sekitarmu mungkin juga memiliki keunikan sendiri. Oleh karenanya, lakukanlah kegiatan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, bekerjalah dengan temanmu yang tinggal di daerah yang sama atau berdekatan. Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Identifikasi kegiatan masyarakat untuk membangun ekonominya. Misalnya, ada yang berdagang, bertani, atau menangkap ikan. Yang keempat, identifikasi kegiatan masyarakat yang terjadi di daerah tempat tinggalmu. Misalnya, kegiatan bersama yang dilakukan anggota masyarakat. Kalian kerjakan dalam bentuk laporan singkat. Ini sebagai tugas selanjutnya. Anak-anakku, mari kita simak dialog yang ada pada layar. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik, tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar ya, Dayu. Selain punya hak, kita pun punya kewajiban. Sekarang, mari kita membaca kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di mata pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang nomor 1, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pasal 23A. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Anak-anakku, dengan menggunakan bacaan tentang nelayan Lamalera dan nelayan Pantai Malu, diskusikan hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para nelayan tersebut. Bagaimana dengan warga negara yang lain, misalnya para guru? Bagaimana hak dan kewajiban mereka? Bagaimana dengan kamu sebagai siswa? Apa saja hak dan kewajiban kalian? Gunakan tabel berikut untuk melakukan analisis terhadap hak dan kewajiban warga negara sesuai cara interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Bandingkan hak dan kewajiban para nelayan, para petani, dan juga pelajar seperti kamu. Yang pertama, nelayan Lamalera atau nelayan Pantai Malu. Haknya bagaimana? Kewajibannya bagaimana? Kemudian petani. Hak petani itu apa? Kewajiban petani apa? Kemudian kalian sebagai pelajar. Hakmu itu apa dan kewajibanmu itu apa? Kalian kerjakan sebagai tugas selanjutnya. Nah, anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.